Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran ngaji satu ayat, tempat kita bersama belajar memahami dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Pada video kali ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 4, yang merupakan salah satu ayat yang penuh hikmah. Ayat ini menerangkan karakteristik orang-orang yang bertakwa, terutama dalam keimanan kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Mari kita awali dengan membaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merujuk pada sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman sejati. Mereka adalah yang percaya penuh kepada Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup. Selain itu, mereka juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan dalam Islam adalah menyeluruh, tidak hanya pada satu wahyu, tetapi pada seluruh kitab Allah yang diutus kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Di bagian akhir ayat ini disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, yang berarti dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keyakinan terhadap akhirat adalah bagian penting dari keimanan, karena keimanan tanpa keyakinan pada kehidupan setelah mati akan kehilangan arah dan tujuan. Makna yang mendalam dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat ini. Terdapat 3 poin utama. Yang pertama, keimanan terhadap Al-Quran sebagai pedoman akhir yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Ini mengajarkan bahwa kita perlu mencintai Al-Quran, membacanya dan memahami isinya sebagai petunjuk hidup. Poin kedua, keimanan kepada kitab-kitab terdahulu. Allah ingin menunjukkan bahwa keimanan kita tidak terputus, melainkan menjadi satu rangkaian sejak nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Poin yang ketiga, keyakinan akan hari akhir. Keimanan kepada kehidupan akhirat memberikan dorongan bagi setiap muslim untuk beramal baik. Keyakinan ini menjadi penentu arah dan panduan hidup, karena kita tahu bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kesimpulan dan hikmah yang bisa diambil dari ayat ini adalah, melalui ayat ini kita memahami pentingnya menyatukan 3 unsur utama dalam keimanan, yaitu percaya kepada Al-Quran sebagai pedoman akhir, meyakini kitab-kitab Allah sebelumnya, dan hidup dengan keyakinan pada akhirat. Ketiga unsur ini adalah komponen utama yang membentuk iman kita. Dengan mengamalkan ayat ini, kita tidak hanya akan semakin dekat dengan Allah, tetapi juga akan termotivasi untuk selalu memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian, amalan apa yang bisa kita kerjakan yang berkaitan dengan ayat ini? Sebagai bentuk amalan dari ayat ini, berikut adalah beberapa tindakan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, membaca dan mengkaji Al-Quran setiap hari. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin dan panduan harian. Yang kedua, menghormati kitab-kitab terdahulu. Sadarilah bahwa kitab-kitab Allah sebelumnya juga mengandung ajaran Allah yang diteruskan hingga Al-Quran sebagai penyempurnanya. Yang ketiga, memperkuat keimanan akan hari akhir. Ingatlah bahwa setiap amal akan dibalas di akhirat. Lakukan amalan-amalan baik dengan niat ikhlas karena Allah, seperti bersedekah, membantu sesama, dan menjaga sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang pentingnya keyakinan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah mengatakan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim nomor 35. Hadis ini mengingatkan kita bahwa iman mencakup banyak aspek, termasuk keyakinan terhadap Allah dan akhirat, serta amalan baik yang mencerminkan iman tersebut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada saudara kita yang lain.
Tuliskan di komentar apa arti iman bagi Anda dan bagaimana cara Anda memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.